Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Fauzia, NIM 11970300039. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan untuk praktikum tentang metode regresi linier. Nah, di sini untuk contohnya yang pertama import numpy, lalu from polyfit import. Nah, di sini kita harus mengkodenya dahulu untuk modul polyfit, dan lalu import matplotlib. Dan di sini input datanya untuk X datanya yaitu dari 0 sampai 8, dan untuk Y datanya kelipatan 20 sampai 180. Lalu while true, di sini try untuk M ini sebagai eval, lalu akan menginput polynomial order ini. Lalu polyfit ini akan menghasilkan koefisien, dan di sini print koefisiennya. Lalu ada standar deviasi, dan di sini M ini len dengan sebuah koefisien. Lalu untuk X ini minimal X data, lalu X2 nya maksimal X data. Dan di sini ada dx, rumusnya X2 dikurangi X1 dibagi 20. Lalu untuk X ini np.range X1 X2 ditambah dx per 10 dx. Lalu untuk Y nya np.zeros dan X kali 1. Lalu di sini for in range, dan di sini Y ini adalah Y ditambah koefisien I dikali X kuadrat I. Lalu di sini plt.plot, di sini membuat grafik ya, grafik kecepatan versus waktu, dan waktunya second, kecepatannya meter per second, dan di sini akan menghasilkan grafik dari grafik kecepatan waktu. Dan kita bisa melihat untuk modul polyfit. Di sini pertama modul polyfitnya menentukan koefisien polinomial, lalu ada standar deviasi juga. Di sini pertama from numpy, lalu math, dan di sini ada Gauss pivot. Nah, ini untuk modul polyfitnya. Lalu kita untuk selanjutnya kita membuka modul Gauss pivot. Di sini kita mau import swap dan error. Di sini untuk swapnya, lalu untuk errornya ini di sini. Nah, maka seperti itu. Lalu kita running untuk contoh yang pertama. Polinomial order, misalkan kita satu polinomial, maka koefisiennya 20 sama 20, X1 dan X2 nya sama, dan ini grafik kecepatan dan waktunya seperti ini dengan datanya yang warna biru dan regresi polinomnya yang warna orange. Ini untuk minimal dan ini maksimalnya ya. Baik, mungkin seperti itu untuk metode regresi linier. Lalu kita akan membahas tentang metode interpolasi Newton. Di sini kita membuat modul Newton polinya.
Lalu untuk P itu eval poli, dan di sini menghitung polinomial Newton P saat X koefisien. Lalu untuk A-nya koefisien itu sebuah X data dan Y data. Lalu di sini masukkan fungsi eval polinya dengan A, X data, X. Lalu untuk N-nya learn X data min 1. Lalu untuk P-nya seperti ini, dan for ke in range 1 N plus 1. Dan untuk P-nya seperti ini, return P. Lalu untuk fungsi koefisiennya, M-nya sebagai learn dan A-nya sebagai data. Untuk for ke in range 1, M-nya seperti ini. Dan di sini untuk contohnya, yang pertama kita import NumPy, lalu import math, dan di sini kita masukkan modul untuk new poly-nya, Newton poly manual. Lalu kita import matplotlib, dan untuk x datanya 1,2,3, dan untuk y datanya 246, dan di sini hanya sebagai koefisien x data y data. Dan ini adalah yang kita cari. Untuk x-nya range dan n-nya learn. Lalu untuk np.0 n,2, dan untuk n exactnya sama seperti y, dan for in range seperti ini. Dan ini untuk memplot grafik untuk membaca perbandingan data, interpolasi Newton, dan nilai eksak. Lalu kita run. Maka hasilnya akan seperti ini ya, dari data 1 sampai 10. Untuk F interpolasi dan F eksaknya nilainya sama. Di sini kita bisa lihat grafiknya sampai tidak terlihat di grafik ini. Untuk data Newton dan eksak ini sama nilainya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.